Punya anak pinter, kalau kamu tidak bisa mengasuhnya, bahaya. Karena anak pinter cenderung menjadi orang gagal di masa depannya. Jadi, kamu harus dengerin video ini sampai habis. Saya banyak melakukan corporate hipnoterapi, yaitu perusahaan-perusahaan booking saya untuk lakukan hipnoterapi kepada staf atau karyawannya. Karena sekarang perusahaan sudah banyak yang ngerti bahwa mental health itu berhubungan banget dengan kinerja dan omset. Nah, jadi waktu itu ada satu bapak-bapak yang dikirim perusahaan untuk hipnoterapi kepada saya. Jadi bapak-bapak ini sangat diandalkan oleh perusahaannya. Dia usia 30-an tahun, tetapi dia bilang dia stuck. Dia tidak grow lagi, ada rasa malas dalam diri dia, dan dia menjadi sulit untuk bertumbuh atau belajar. Akhirnya kita cek mental block, apa yang membuat seseorang menjadi seperti itu. Akhirnya dia kembali ke masa SD-nya. Ternyata waktu SD dia sangat brilliant. Dia pintar sekali, dia nggak usah belajar selalu ranking 1. Nah, itu yang membuat si malas itu lahir di dalam diri si SD. Si malas itu selalu merasa, ngapain belajar? Saya nggak usah belajar, itu saya sudah ranking 1. Nah, si malas itu yang bertumbuh dan sekarang ada di dalam si bapak-bapak itu. Sehingga si malas itu selalu membuat bapak itu kalau mau belajar atau mau upgrade dirinya, selalu bilang, besok aja. Masih ada waktu, santai aja. Nah, ternyata itu yang menjadi penyebab dia stuck dalam pertumbuhannya. Kenapa? Karena si kecil tidak terbiasa dengan proses belajar. Ini yang disebut dengan namanya gifted child syndrome. Di mana anak-anak pintar itu tidak memiliki rasa rajin atau berjuang. Lalu ada lagi, kali ini bukan klien corporate, tapi dia seorang anak kuliah. Nah, anak kuliah ini itu tiba-tiba dibawa sama orang tuanya karena dia down. Dia udah berhenti atau mogok kuliah, nggak mau masuk kuliah, padahal orang tuanya itu pengen lah anaknya terusin kuliah. Akhirnya dia dibawa ke saya, ternyata penyebabnya adalah ada perasaan down. Dia hancur, karena dari kecil sampai SMA itu, dia selalu nomor 1 di daerahnya. Dia selalu apapun itu mendapatkan selalu nomor 1. Nah, ketika dia dibawa ke kota yang lebih besar, di mana di kampus itu lebih banyak lagi kumpulan orang-orang pintar, di situ dia baru tahu ternyata dia tidak lagi nomor 1. Banyak banget yang lebih pintar dari dia. Akhirnya dia down. Sampai ada pemikiran-pemikiran ingin mengakhiri hidupnya. Dan dia benar-benar mogok kuliah dan gak mau ngapa-ngapain. Di rumah aja orang tuanya sampai panik. Ini namanya bright child syndrome. Jadi ada yang namanya 2 mindset. Yaitu fixed mindset dan growth mindset. Bagi anak-anak atau orang-orang yang dari kecilnya sudah pintar, dia memiliki fixed mindset. Dia merasa nggak usah ngapa-ngapain, dia sudah pintar. Nggak usah berproses, nggak usah berjuang, dia sudah pintar. Dia tidak mengembangkan di alam bawah sadarnya growth mindset. Growth mindset itu di mana sebuah pola pikir berdasarkan situasi. Dia bisa fleksibel mengikuti situasi. Di mana ada tantangan, dia bisa tahu, oke, aku harus pakai jurus ini. Ada tantangan ini, pakai jurus ini. Nah, itu yang tidak ada di anak-anak yang pintar. Mereka miss satu bagian itu. Jadi, ketika mereka yang selalu terbiasa pintar divalidasi, dipuja-puja, ketika masuk ke tantangan yang lebih besar, di mana dia tidak lagi menjadi nomor 1, dia hancur down. Jadi para orang tua, penting sekali cara pola asuh kamu kepada kamu kalau dapat anak yang pintar. Jangan bangga. Kalau dapat anak pintar. Paling ribet tuh. Mungkin kecil pintar, gedenya gagal kalau kamu salah asuh. Langit, ada langit lainnya. Ketemu anak pintar lainnya yang jago belajar, habislah kamu. Yang paling penting adalah diproses. Ketika anak itu bisa belajar, punya semangat belajar, tantangan apapun, dia bisa hadapi. Lalu kamu ajarkan mereka untuk ikut kegiatan sosial. Anak pintar itu sombongnya setengah mati. Dia menumbuhkan reaksi sombong karena dia selalu ngerasa terbaik, pintar, hebat. Nah, bawa dia ke kegiatan sosial. Dia harus lihat dengan mata kepala sendiri begitu banyak orang-orang yang butuh bantuan. Lalu setelah itu kamu ajarkan dia untuk selalu berproses, bekerja keras, bilang pasti ada gagal. Bukannya memasukkan sugesti kamu bakal gagal, no. Ajarkan anak-anak ini bahwa pasti ada kegagalan. Kamu boleh cerita tentang Thomas Alva Edison yang gagalnya berapa kali, tapi akhirnya dia terus mencoba dan akhirnya menjadi penemu terhebat di dunia ini.
Nah, jadi sudah paham kan cara mengatasi anak pintar ini? Karena jangan sampai anak pintar kamu itu nanti ketika dewasa datang hipnoterapi karena hidupnya hancur, down, dan menjadi orang yang benar-benar down atau gagal total. Oke, selamat jadi orang tua yang lebih baik dan juga selamat memiliki anak-anak yang pintar karena itu adalah anugerah.